Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu, Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf, kaya wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku penting. Warga kula anggere ape tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Sebagai bentuk penghormatan kula teng majelis niki, majelis Rubat Syadiliyah napa Nurul Anwar napa mawon lah istilah. Saya tentu punya kenangan kata kalian Gus Wafi. Saya ini teman kakak-kakaknya, mun kados dulur kan. Kalau ini sak kamar kalian Gus Kamil, Gus Zofur. Kemudian ada adik-adik angkatan kados Gus Wafi, Gus Yasin sedanten. Terus di majelis ini kalau niat dari rumah mau bacakan Shahihul Bukhari tentang Sayyidul Nabo Istighfar. Kenapa saya baca itu? Sebagai dukungan pada Gus Wafi bikin Thariqah Syadiliyah. Orang itu B. Muhammad yang merasa dosa terus itu salah besar dalam adab Syadili. Karena seakan-akan Allah itu tidak ngasih nikmat, tidak ngasih rahmat. Makanya saya ini sering kalau istighfar itu sering tidak kuat. Bukan karena balilo, saya ini termasuk orang baik, bukan karena balilo. Jadi kalau istighfar terus kan kesannya kenangannya Allah sama Anda ini bikin dosa. Astagfirullah terus nangis eling dosa ini, seakan-akan Allah bikin kenangan Anda ini hanya Anda diciptakan dosa. Padahal Anda sholat subuh, Anda ngurmat istri, ngurmat keluarga, Anda tidak zina, tidak maling. Kenangan kebaikan Allah itu kan banyak. Tapi kamu hanya ngenang sisi kamu ditakdir apa? Dosa. Maka mazhab Syadili itu mazhab yang paling mengingkari cara berpikir seperti itu. Sebagaimana nasnya Rasulullah SAW, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, wa abu ulaka bi ni'matika aliyah, bahwa saya ya Allah hubungan dengan engkau itu selalu engkau kasih nikmat. Wes sampean salat misalnya ora salah cara fikih. Tapi cara malaikat delok wis seneng. Capek gelem sujud. Wis bener wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes cara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes cawaras mergo gelem napa sujud. Ora entuk ganjaran lah di statusna waras mun keren. Waras. Makanya di kitab Madhab Syadili ini kalau bela Gus Wafi lah. Yang ngarang hikam itu asmane Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Itu muridnya Abdul Hasan apa? Asy-Syadili. Dan cerminan Madhab Syadili ya di kitab hikam. Kata kitab hikam itu kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu melakukan taat adalah Anda ditakdir melakukan. Anda ditakdir apa? Melakukan. Jadi misalnya sholat Anda ini karena hal tertentu nggak sah. Tapi malaikat bisa nggak nyalahkan Anda, misalnya 5 ada sebah tawwa, kenapa Anda membaca tasbih? 5 ada kabar tawwa, kenapa Anda membaca takbir? Tidak bisa. Anda akan dibenarkan semua malaikat di langit karena antal mukabbir, Anda yang membaca takbir Allahu Akbar, Anda yang membaca tasbih, Anda yang membaca kalimat-kalimat thayyibah. Pasti itu keren. Nah, ditakdir begitu itu sudah luar biasa. Makanya kata Shaykhul Hikam, kafa min jazai iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Cukup sebagai pahala kamu ini ditakdir melakukan kebaikan. Nah, problem fikih tadi yang didhawuhna Gus Yasin, orang itu terus berpikir sah tidak sah. Sah tidak sah itu masalah fikih. Kalau masalah hakikat, ketika kita ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Terus kula suwun ketika nanti sama nani secara adat masaya sepuh, setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu ibojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek kowe iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang liya, aja lho Gus. Akhirnya terus apik lah.
Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. Jadi nyari sisi di mana kita ini menang. Rasulullah SAW nu nate ketemu tiang melete. Nak melaku nu melete nerakaran, melarat elek melete. Nak melaku sombong pol. Kata Nabi, mahadhihi misya, ini tidak gaya jalan yang Allah suka. Tapi ini informasi dari langit, Allah itu suka orang itu. Kenapa? Ternyata dia pelita-pelita itu karena bangga, iman be Rasulullah itu bangga. Duwe ra duwe welek, wis ra bener lah. Cara nikmat donya wis rantuk, tapi bangga. Cek bejane aku iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus melete. Wong liya iso melete be duwe, mosok aku iso melete be Rasulullah. Jadi kalau sampean itu nekani pengajian kayak orang kaya terus teko ngaji gudak-guduk wis ora paham lah, penting seneng. Ora seneng wis. Delok Habib seneng, delok kiai seneng, delok diri Anda yang enggak paham yo seneng. Ngono iki pengiran seneng. Terus ya memang agama ini untuk seneng. Jadi ngendikane pengiran waladina amanu asyaddu hubbal lillah. Seneng wis pokoke ora mikir. Mulane sampean ora usah kemedi cita-cita alim kados kula jabat kok Gus Yasin. Mari ra seneng, angel lho. Pokoke kepengen sok ben Habib Muhammad tak plekoto tak kon nyafaati. Jadi diundang Habib ku sumbut iso nyafaati. Misalnya kula Gus Ba diundang wong alim sumbut nyafaati. Gus Wafi mursyid toriko iso nyafaati. Misalnya mursyid tok terus kono dada piye. Gak jelas ya. Terus kula niku seneng mbek Kanjeng Nabi seneng kula iku an ilmin. Nabi itu nak ngendikan itu sing paling aneh dari sekian dawuh ngeten. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Umatku sing salah-salah lah tak syafaati. Itu kan luar biasa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Nyafaati. Itu kalau enggak orang baik enggak bisa. Wong ra melok salah kok kepikiran apa? Dan itu direwangi tahajud. Nabi itu tahajud hanya memohon supaya diberi hak syafaat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmud. Terus nek wani dadi Gus Wafi mursyid thariqah kula sekecil jare wong alim, Habib Muhammad, Habib Gus Yasin, memene mikir wong sak Jawa Tengah. Kowe iku nak nganti ra nyafaati tak tuntut yakin. Ben keren ngoten maksudnya dadi tokoh iku keren. Lho kula nu jare wong akeh ra iso ngaji niku kadang nak donga mbek pangeran nggih ngoten. Dawuhe pangeran Kanjeng Nabi wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mat kena istighfar aja mikir awakmu tok. Wabe mbok pikir walil mu'minina wal mbon niku mawon terus kula tak ngaji tak manani model kuno terus mbon engke nak donga ya amine ora usah tenanan wis mesti mandine mon ngene kula. Ngoten sak. Nabi ora ana wong amine tenanan yo protes Nabi. Innakum lataduna asom wala ghaiban. Kowe kok bengak-bengok donga tenanan sing mbok dongani iku zat sing mesti krungu, bengak-bengok ora jelas. Terus Allah iku apian, iki tenanan ra tenanan iku wis disembadani saking apiane Allah. Lho kowe njaluk mangan wong tuamu tenanan ta ora usah tenanan? Ora tenanan karena yakin ndak apa-apa. Jadi kadang muamalah mbek Allah itu suka yang manja. Mosok kowe njaluk wong tuamu Pak ngapunten kula badhe nyuwun maaf koyo wong liya wae kan mesti. Nah, saya termasuk kiai yang manhaj kula niku nak ndonga ora tenanan. Tapi mandi lah niku sementing. Warga kula anggere tenanan niku aku njaluk wong tua aku wae ora tau tenanan kasil kok njaluk Allah sing Allah Rahman Rahim kok tenanan. Memangnya Allah itu lebih sulit dibanding makhluk. Mboten niki madhep kula, sampeyan anut monggo mboten napa-napa. Tapi kula cara dadi jeneng anut kiai sing kaya kula, mon aman, pun gampang. Jabatan kula critani wonten seksine Gus Wafi, mesti beliau pernah baca di Ihya itu Habib Muhammad ada cerita. Nabi Musa itu pas kekeringan gini istisqa, gak mandi. Nabi loh kalimuh gak mandi. Bareng gak mandi, Nabi kan GR. Maksudnya wong aku Nabi kok donga ora mandi ku model piye kan protes. Ya Allah, kenapa doa saya ini ndak mandi? Jawab pengiran lucu, inna fihim namaman, di antara mereka ada sing tukang adu-adu. Jawab Nabi Musa, gampang toh Allah, jenengan kan tahu yang adu-adu siapa, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya keluarkan dari majelis ini. Jawab pengiran lucu, aku ngaramno adu-adu, nah aku dudono berarti aku adu-adu. Jawab lucu. Walhasil terus Nabi Musa, terus gimana ini Gusti solusinya gimana? Saya ini Nabi loh, di depan umum dongo gak mandi itu kan joisen dong. Akhirnya dawuh Allah wis ngene asa
Petuki kawulaku jenenge bareh, ada yang baca bureh bidomil ba. Sampeyan waca bareh bureh padha wae lah sementing ora parmen, mung critane mergo bareh. Ya ora sapa wae lah. Ya ora Zaid ora fulan, jenenge bareh atau ada yang baca bureh. Dipetuki kalian Nabi Musa, ketemu pertama ini kok anta bareh, iya. Anta Musa ya, kok tahu? Jari bureh, iya saya wali, mesti ada nur yang menjadikan saya tahu. Kenapa kesini? Sama Allah disuruh minta doa kamu supaya ada hujan. Iku dongane ngawure mboten karuan. Mboten cuma ngawur banget. Kula nu pun ngawur, cek ngawur niku. Itu dihya. Sampeyan takok kula saged, nak, tapi ora usah sowan takok. Lewat roh, kok lewat model wali. Nak sampean ra iso ya wis, ora usah. Niku pertama Gus ketemu dongane ngeten. Ya Allah, apa engkau ketakutan stok hujan itu habis sehingga ada hujan? Mus dongane mboten karo sampai faham Musa bibat sih sama Musa mau dijotos karena itu tidak sesuai protap fikih. Wong mbek pangeran kok ngono. Terus kata Allah, ya Musa jangan kamu jotos, innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Barah itu bisa bikin saya tertawa kata Allah. Karena lucunya tadi. Kalau mereka tidak dapat hujan karena maksiat mereka, jenengan kan Tuhan, la tadurruka maksiatuhum. Maksiat mereka kan enggak ngefek ke engkau. Kok engkau pertimbangkan itu gimana? Wong jenengan tetap Tuhan meskipun mereka maksiat. Dan kerajaan jenengan tidak terganggu maksiat mereka. Ampun udan mawon, udan langsung. Maksud kula, sampean kan ra bakat khusyuk terus wiridan kan gak bakat. Dianut kula maksudnya iku sementing iku hubungan mek pangeran ku sing nyaman, sing asik, sing pokoke enak lah sing enak sing. Dadi kula nu anggere ndonga tenanan mesti ra sida. Mergo wedi isin. Inni astaghfi minallah. Aku njaluk kancaku akrab ora tau tenanan, mergo yakin mesti kasih. Njaluk wong tuaku ora tau tenanan, mergo yakin mesti jaluk pangeran kok tuwenanan terus. Nah itu yang dimaksud innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu juga gak suka kalau orang cara berdoa itu berlebihan karena ini seakan-akan gimana gitu. Makanya dulu sahabat ketika doa banter-banter innakum latatuna asamma wala ghaiban ngene-ngene inna matatuna sami'am basir. Jadi madzhab kados kula yo ono. Kadose nggih bener. Mun pergi kula jajal bolak-balik kula ndonga ora tenanan nggih mandi. Kula nu kepengen ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kepengen itu sederenge Jumatan gitu. Ape donga mosok barang apik kok tak dongani barang. Ora donga kok sawangane sombong. Nah, bapak kula kan hafal Quran, keluarga kula keluarga Quran. Terus saya baca surat Ibrahim. Itu tidak sampai sekian jam untuk info bahwa ada travel yang bisa ke sana. Pak walhasil terus muyasar kula saged. Kok penak hubungan mbek pangeran rapati tenanan wis mati. Terus kula tuh karena tadi dulu cerita-cerita wali-wali dulu itu ya hubungannya dengan Allah itu asik. Karena hubungan itu apa? Mahabbah itu cinta itu mesti napa? Asik. Ya saya ulang lagi, cinta itu mesti napa? Asik. Walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Jadi cinta itu harus mahabbah, harus zina. Zina itu pepais. Di mana-mana pepais itu ya asik. Hubungan sama Allah kok. Kalau enggak gini enggak mustajab, kalau enggak gini enggak mustajab. Yang model gitu itu yang enggak mustajab. Bon kalau waca niki hadis Bukhari kersane tahqiq tentang madzhab Sadiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadirin Gus Wafi kalau sukani kopian donga Sayyidul Istighfar kula waca mawon langsung dongane iki. Sayyidul Istighfari utawi tuane utawa pokoke utawa intine istighfar iku antakula yen to ngucap sira to yakini sapa sira Allahumma anta rabbi. Allahumma doa antau te panjenenganku Rabbi ku zat sing ngurusi ingsun. Jadi Rabbun itu ulama mengatakan dari madatul kalimah Rabban al-qauma aisasahum bakana faqahu. Kemudian terus menjadi tradisi ulama Robba itu dianggap kayak Robba yurabbi tarbiyatan, dianggap kayak tarbiyah. Sebetulnya Robba itu binaknya mudhoaf Rabban al-qauma atau Robba al-qauma. Kalau di mujid itu Rabban al-qauma esasahum bakana faqahum.
Orang yang selalu ngurus orang lain dan posisinya itu di atasnya, itu disebut apa? Rabbun. La ilaha illa anta khalaqta damel panjenengan ni ing ingsun. Wa ana uta ingsun abduka kawula panjenengan. Wa ana uta ingsun ala ahdika ing atase perjanjian mbek jenengan wa wa'dika lan ing atase janjine jenengan. Mastata'tu selagine mampu sapa ingsun. A'udzu nyuwun bawreksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking ele-ele perkara sonaktu kang lampahi sapa ingsun ing ma. Lah niki penting ya, auzubillah. Saya tuh berkali-kali berpikir gini, Habib Muhammad. Orang lain mau menjatuhkan Anda itu lewat menfitnah, lewat medsos atau menfitnah atau mencibir. Itu nunggu diterima orang lain. Tapi kalau kita menjatuhkan diri kita sendiri, kowe udono langsung dianggap rawaras. Orang lain mau bunuh Anda, nunggu nyantet, nunggu bacok ini. Tapi kalau kamu sendiri yang jelek, bunuh diri, selesai. Artinya begini, Nabi itu mengajarkan kita, potensi terjelek kita dengan kita sendiri adalah perilaku kita sendiri. Makanya yang perlu a'udzubika min syarri ma sonat. Kamu bersuami istri, orang lain mau menceraikan tuh harus gosip, harus mesnah gini-gini. Tapi sekali Anda sendiri yang salah, selesai. Lho nggih to, kamu tokoh kayak apa terus udah ning ngarepe dalan selesai. Jadi yang potensi menghancurkan kita pertama adalah perilaku kita sendiri. A'udzubika min syarri ma. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Hubungan kita dengan Allah adalah beristiadah supaya kita terjaga dari jelek kita sendiri. Karena kalau Anda istiadah dari jelek orang lain, berarti Anda sudah nuduh orang lain dan menganggap potensi orang lain itu menghancurkan Anda. Itu sudah bagian dari suudzon. Maka yang dibahas di sini adalah a'udzubika min syarri ma sona'tu. Jadi itu sudah takdib, pelajaran adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang saya senang kenapa ini saya bawa, saya dukung Thariqah Syadziliyah. Ketika istighfar pun kita harus tetap matur ning Allah. Abu bali ingsun naka maring panjenengan Gusti, kula wangsul bini amatika kelawan nikmate panjenengan, nikmat alaiya ing atase ingsun. Apapun salah kita ini membawa nikmat besar. Misalnya kita salah, kita dosa. Kamu dosa sama siapa? Sama Robban Kariman, sama Tuhan yang mulia, sama Tuhan yang sayang. Kamu menyalahi syariatnya siapa? Syariatnya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad siapa? Bil mu'minina raufur rahim. Tetap kita ini dilingkupi nikmat. Maka dulu Habib Muhammad ada wali berdoa di depan raudhah, itu agak maksa Tuhan, koyok neror pangeran. Tapi akhirnya ya mandi. Tapi nggak bisa kamu tiru ya, karena kopian itu nggak mandi. Kalau kopian yang asli yang mandi itu. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. In ja'al tani solihan, kalau engkau bikin saya soleh, surroh habibu, yang seneng tuh kekasihmu. Kalau engkau bikin saya fasik, yang suka itu musuhmu setan. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Ini udah ijazah loh, cerita loh ya. Ya Allah, saya ini di depan kekasihmu. Kalau engkau ingin kalau engkau menjadikan saya soleh, berarti menyenangkan kekasihmu. Kalau engkau menjadikan saya fasik, menyenangkan musuhmu. Monggo jenengan kepengen nang sinten. Yo nyenengno kekasihku, ya soleh. Mbon niku ditiru mawon. Pokoke niki mbon anggap ijazah harus terserah. Pokoknya sementing seneng Kanjeng Nabi mbon. Ya tetap kita bilang Abu ulaka bi ni'matika aliyah. Mbon itu clear nih, pasti clear. Lah soal dosa wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Soal salah gampang Gusti, jenengan sepuro. Jadi segampang itu hubungan kita dengan Allah. Nikmatnya Allah ke kita pasti hasil, pasti terjadi. Sementara hubungan kita salah, kita cukup hubungan kita minta Allah istighfar, minta sepuro. Dan itu disebut Kanjeng Nabi Sayyidul Istighfar. Nanti kalau waca terus dawuh Imam Bukhari nerusaken riwayat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumi qabla yumsiya fa min ahlil jannah. Baca ini pagi sebelum sore mati min ahlil jannah. Baca ini malam dia yakin sebelum subuh mati dia juga min ahlil jannah. Nah, ini sing kula waos nih. Kula waos model masaya sepuh. Qala Syaikhul Hasan radhiyallahu anhu, ini di kitab Hikam. Qara'tu ma sapa ingsun lailatan ing siji bengi minal layali sang pira-pira bengi.
Ingsun maca qul a'udzu birabbin nas ila anintahi itu temeka yen tutuk ingsun ila qouli ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Faqila maka didawono limaring ingsun apa dawuh syarrul waswas iku waswasun. Syarrul waswasi ta'ala waswasun waswasat khulu kang manjing apa waswas bena antarané sira wa bena habibika lan antarane kekasih sira. Teng mriki maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira. Nglalekno altofau ing pira-pira sayang-sayange apa alhasanata kang apik. Wa yudzakiru lan ngelingno apa iki waswas ka ing sira af'alaka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Jadi termasuk waswas yang buruk adalah Anda hanya terngiang-ngiang eling salah-salah Anda. Jadi orang madzhab Sadiliyah, orang yang ingat dosa-dosanya saja itu dalam madzhab Sadiliyah itu salah. Karena dengan ingat dosa-dosa terus Anda ingat sisi negatif Anda. Seakan-akan Allah Anda tidak punya sisi apa positif. Ibu langsung rubah. Padahal saat itu juga Anda subuh, Anda meninggalkan zina, Anda meninggalkan maling, meninggalkan nyopet. Kan ada sekian kebaikan Anda sing ditakdirkan Allah sama kita. Tapi was-was ini ingin mengingatkan Anda wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah. Oleh kan ngalami ngono ku ya oleh. Ya artinya kan mbok e rawan isih syahwat anak tiri rawan syahwat kan mergo ning umur-umur syahwat ane haram dadi makrom total iku ngenteni seakan-akan zaman akhir wong wis rusak kabeh zaman akhir wong wis bulet kabeh seakan-akan jumlah datu simal itu lebih besar timbang datu yang ali. Terus makromene wahala iku abna iku muladina min aslabikum mau sing kula terang. Kita merdeka mantu iku bimujaradil abdi bisa baca burda, langsung makrom. Baca tiba, baca misalnya anak Ruhin rabi. Pas ini qabil tuh mantune otomatis makrom. Gara-gara kita ngikuti waswas wahala ini buruk sekali. Abna iku muladina min idza qala rajulu halakan nas wa antasma'u bainal ketika orang komentar ini manusia halakan nas. Mboten makrom. Kowe ora oleh rabi yang paling rusak. Kakak ibu rabi, adik ibu rabi. Seakan-akan enggak ngakui rahmatnya Allah itu wasi'ah. Rahmatnya Allah itu jauh lebih luas. Dulur mbek budhe bulik mboten. Makanya doa di Sing Tudoro yang saya paling senang itu diantaranya adalah keinginan Sayyid Ali Sohibi Sing Tudoro itu antuko bilal mudriba minna bil rabi. Semoga yang bisa dunia dia mati nek musia bil ihsan. Jadi nanti kalau dikocok rabi bayu ini mati. Rabi dia yo orang mati antuko bilal mudnib binar. Dan terus wong tuane dikandani bahaya terus. Ya ada doa seperti itu dah. Kuat doa ngoten. Oh no pembunuh ngono wa yuqallilu 'indaka dzatal yamin wa yuksiru 'indaka dzatas simal. Kudune iso disithik. Tujuannya apa? Lihat jelas supaya nggokno apa waswas ngeduni ing sira ngenggokno an husnidzonni sange husnidzon. Tapi saiki rabi meneh wong liya ora mati. Tapi mulai dak-dik keluarganya sering jantungan, sering cerita ini yang nyata gitu. Nak mati sepuluh sana pulang. Dibawa oleh Rasulullah SAW. Sayyidul awalin wal akhirin. Itu dibawa sahabat, dibawa orang-orang top. Lebar itu digawa moden, digawa ustaz, digawa ustaz rotok paparan agama. Ngono iku ya mlaku. Mboten Gus mboten rong nyatane mati. Dibawa orang sempurna di akhir zaman ini. Wa angkihul ayama minkum wa angkihulan nikahno sira kabeh al ayama ing pro wong sing rong rabi minkum saing sira kabeh di ayama jamu ayin sampe lafat ayyimin wa ya ta ayyam iku man wong lesa kang ora ono iku man sapa sejun bojo bikron anane prawan anane wong ausaiban doron wa man wong lesa kang ora ono baru ketiman sapa sejun bojo wa ta iki fil ahrar ing dalem pro merdeka wal haroil nak cerita kula wasolihin lan pira-pira saleh. Dadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno ngomong sing apa ya sempat sampai digadar pas ana istighfar. Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah. Tapi yo mlaku boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu. Di negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya Allah Subhanahu. Mesti biaya kata wali songo nggih mlampah barang mlampah digo kiai rodok dukun nggih. Oh resepsi ngentekno napa? Digo kiai mutung ya mlampah. Wasolihin lan pira-pira saleh mukminin sing pira-pira mukmin minibadi sing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amal sira kabeh. Wa ibadu pun bosen dilapori kene nang abdin setengah sange jamaah lafat. Kula nu teng daerah kula teng kampung kula termasuk lamun ana sapa wong akeh ilahrar sing merdeka politik beda pilihan bupati gubernur. Tapi yo agamane yo maringi sugih wong akeh sapa Allah. Wong saka salat dhuwur papat aku tak telu wae nggih boten nggih boten.
modal sing rapi tanpa melarat. Pokoke sampean husnudzon wae mbek Allah mbek Rasul. Maksudnya wong nak wis wani rapi tenan mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Hasan Asadi gede ati bu gede lan sugih cara ekonomi yo ditambah ngilingi salahmu tok tinggalno. Yo ni mongko maringi sugih akeh sapa Allah bitazawuj lan kawin jenengan Gus anak kiai putu kiai. Sing jelas rapi tetep tambah sugih. Bapak murah kiai, kira kiai, mbak murah kiai seneng ngaji lu aneh. Napa? Joko. Top tenan niku. Wa muridnya Mbah Maimun anak Mbah Nur Salam tapi lan dhisik wiki sapa ladina wong akeh lagi kang ora metu sapa ladina wiki menahan malaikat yakin kabeh wong sing ora payu nikah iku menahan ora payu nikahan ing nikah mate kese ora metuki perkara yang dikunakan kang nikah sapa akeh lan mahirin sing mahar wa nafaqati lan nafaqah guys cocok nggih ngeker anisina sing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaya apa kowe ora payu-payu rapi sing penting aja zina hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing akeh sapa Allah ya ngenteni nganti payu. Sabane payu iku gampang to sing mari ra payu nafsum kan. Kula bolak-balik ngomong mbek santri-santri sing Joko tuwa sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasabe apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ra gelem mbek kowe sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti. Lah umpama wong iku gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Dadi sing mari ra payu seleramu apa mergo ora ono wedok sing gelem. Selera tetap nasarang. Wong gagal dadi kiai kagian putus. Wae ngedudam wong disangoni akeh wong rumah foto-foto la Al-Badru Ali. Nah dene bayangno dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng penting kok jamaah. Misalnya komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Tentu apa mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau jadi ulama ngoten iki Allah menjadikan kalian seneng aku ora tak pikir kemudian saling membunuh. Penak agama niku penak sing mari repot nafsu men. Misalnya kamu kena meteor kan ya sing nyelametno kula nganti sakniki namung tunggal ikhlas mati disembelih. Kula bayangno di bojo nganti sakniki mboten ate kula roh bojo kula taat ora mboten ngertos. Oh kula niku takoki bojo kula nganti sakniki kula damel kopi niku piyambak. Damel kopi piyambak. Sentak wong kakek kadang utang mati. Iki pikiran kula sederhana. Serah bojo urip seneng. Lebih jatuh kecelakaan rapi. Mboten mawon kula niku mboten gadah target no. Wadek takzim. Ndak niki penting ayat ini. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah Jogja sing itu. Aduh, setelah Sumba Jogja satu hari saya niki ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Pernah saya itu basul masail sama ulama-ulama sama ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu prosesi pernikahan sing di antara potensial itu proses ini kapan saja ngubah sikile ada yang diceritakan Allah itu secara faktual yaitu hampir 90% kiai itu membolehkan maka itu di alasannya itu hukum adat yang tidak menentang nopo dengan sifat kepastian ya warahmati wasiat tapi 10% dari pasti terjadi para ulama itu kalau adab itu Allah menceritakan itu hanya potensi adab meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan carane udah nadaran itu nak niat ngubah pas kau sawah misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya 200 Gempa Jogja paling dasar itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya pamer toh, sawangane setia di depan umum. Ada siklusnya yang ekstrim. Nah niat setia ya pas kau sawah kau mana saja. Maka pola resik kalau sampean mengkaji Quran itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Barokum ala nafsi rahmat Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri tapi kalau Allah menceritakan Adam itu hanya redaksi saya mampu memberi Adam tapi tidak harus melakukan jenenge mampu kan betul nate lho bojo terus bojo salaman tapi tetap potensi dereng duka kapan-kapan maka betul sakit bayar kok caranya Allah menjadikan gimana barang misalnya bojo kula aja Islam sowan nang kula diulang-ulang misalnya iwa itu hari ulang semurut saja antara harus weneng lho wa asiru qawlakum wa inna kula sujud jenengan cek Islam sama napa seneng cek Islam ayakhsifa bikumul ardh itu teori saya jadi kula nu nganggep napa urip terus pokoke sementing cara apa paling penting ning donya ora iman ke Islam gunane apa tiap dina mubalek ngomong ditonton nikmat paling gede nikmat iman napa kira-kira maknanya gini coba sekali-kali kamu sangoni kan jadi nikmat iman ke Islam lalu maknanya nikmat iman mbek napa? Islam. Ada bagi seorang mubalik misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan. Padahal nikmat paling gede, baru pada iman. Karena itu ya siksa kan terus
Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Atau salah omong. Nek kowe yakin iman wa Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya sedene nikmat terbesar, kowe ndek nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal kecil di kaya ora dikeno kopi. Iya kan masuk NU kamu ngundang misalnya. Kowe ape satu terus yo. Salah undangan macam-macam. Wong ngetno banyu kok ora kon kok keramat itu bahasa-bahasa. Larang keramat itu paham ya, terus Islam niku pokoke pikirane Islam niku apa wae digawe bertanggung jawab nganti ketemu mari angel niku nafsu iku mesti teori mun mesti bener pasti dadi dunya memang ini bahasa ilmu hadis sing mari angel niku nuruti napa tapi kalau tentang jadi kalau Anda bayangno kawin itu sesuai kriteria Anda memang Allah mampu melakukan itu mampu keluarganya baik sesuai nak nuruti nafsu ora ono dulure wong tuane meh mati kenapa kamu dibar-barno malah ngelama sementara orang yang di langit bisa anak saja tunggal mertuane ini tamu melumer kira-kira likuifaksi tiap saat bumi yang kita injek ini bisa mati likuifaksi terus kita ditelan malah barbar atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja tapi ada angin barbar kadang fayur sila alikum manane sugih mriki sugih ati mergo mengekang nanti kan gitu angin ora kok sugih terus bekerja sama dengan gempa sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum mboten enten ngoten niku ya ora ono makanya ahli gempa waladina uta wong akeh hatta yuhniya wa sika maringi sugih ing wong akeh ketika tanya saya wa yuwasi dijebarno sapa wa taala ing atas wong akeh sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat sapa wong akeh itu tadi fayur sila waladina uta wong akeh ya gunakan golek sapa ladina alkitab akad mukataba akad angin kan mengirimkan diri sangka keperluan kamu di darat lima sing perkara malakat kang miliki sapa ae tenggelam sopo piro-piro tangan kanan sira kabeh minal abdi bisa ngro-ngro budak wal imailan piro-piro aman fakatibuhu mongko ngekeki potensinya saja ora usah sok suci dengan kata bima kafartum in alim lamun ngerti sira kabeh fi ing dalem bima wal ibar khairon ing kabi ana amanatan tegese amanat kekuatan lan mampu alat kasbi ngatasi mereka ya ada iman kita berarti krono nekani kamu tidak usah kecangkeman orang ada hati sebati kita pemasalan tanpa maning ini kata buka ala alfa ini bisa kata buka ngakati mukata pengsun kain siro ala alfa ini ngatas siro ngatas ini dalam bulan kulu saharin di sabu-sabu bulan itu alfun itu bayar saya buka pula saharin utawi ing dalam sabu-sabu bulan alfun utawi itu bayar saya baida ade tahuma mengkonalikane nekani siro rumah alfa ini santamu pada siro kurun merdeka saya kulu kobil tu kali itu ya pak anti kurun saya tau hata kulu kobil tuhum lan ngekeki sira kabeh ing wong akeh amrun perintah sadar gede biro majikan mimali lagi sang dunyane Allah kang kang maringi sapa wa kumisira mati podo njaluk rumah ora tanggung jawab lan mati ada ima dalam perkara perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh malakum gede sira kabeh fi mana itai lan dalam maknane nekani hati sein utawi ngurangi rego mimali perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja bisa niku angsal tapi bisa saja bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tapi saya ra rezeki soalnya aja maksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utawa amat sira kabeh alat dua ing atas berzina jadi zina mulai riyen zaman dulu ono wong munafik sing bisnis napa amat akeh to dicawe akeh terus dipekerjakan sebagai sekkomer zaman arah film dibuka ya sudah Allah memberi tapi untuk orang lain tidak usah kamu ngarepno sapa wedok tahasunan ing ora zina dipaksa ambek nopo tiyang munafik zaman ta'afan krono wiki anu saking zina tulisan Allah Mahfud kalau karena ilahi roda ya sudah roh kita tenggelam saja yang kita ngerti iyanan kena dadi kiai dadi nopo ono kebobrokan zaman ke zaman Nabi Sugeng yang munafik orang mengamati orang opo padahal semua balik ngoten niku ngoten niku kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Jalan terus. Setelah itu sudah kita ada perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunami-nya saja. Kira usah terus. Yang penting kita ngelawan terus, ngelawan kemungkaran terus. Yang paling gampang ngelawan nggih. Makanya Rasulullah kalau ditanya ada Nabi nggak pernah terus. Wa hadhihi iradatu tawi ikilah irada makhluk ikrahi panggonane makso malam makmum Quran mafhum maksud disati gede. Kalau orang Islam kan enggak mesti mbok paksa zina nalikane ora karep zina lho diarani maksa kuwi ya perkarane ora karep. Litab tahu kowe golek sira kabeh ikrahi lan maksa zina kowe golek arada hayat karena sama dasar hati sahih. Materi dunya. Jadi riyen sama-sama ada misalnya orang tenggelam. Nazar kan orang mukmin sifat Nabi
Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing di bisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Jadi selain munafik dene udah digermo tangguh. Beberapa kali ngedikan umatku sing syahid sekian termasuk sing mata ana sapa Abdul bin Ubay itu maksa sapa Abdul bin Ubay. Jawari ya pira-pira amat-amat Abdul alal kasbi ngatasi bisnis-bisine lan. Cangkeman dura tau ngaji. Waman sapane wong iki menaiki maksa sapa man ing nisa. Karena sok sucinya. Fa inna wa Sudah kita baca ayatnya berkifayuh berikut saja saat di mata fartin itu otoritasnya wilayahnya Allah. Maksudnya Allah ambek cawe wedok wae sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa ngene iki salah rujuk. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina nalikane dekne bener-bener ra kepengin zina. Kurun udah sing akeh nyepurane lagi kepengin sak rofi mutrasa walase bina kan. Banyak orang mati divonis misalnya teman-teman ingsun ini kemarin sira kabeh ayat ini beberapa ayat mubayyinatin kang jelas. Wa fi mubayyinatin mubayyanatin bi fathil ba mubayyanatin wa kasrihan wa mubayyinatin sami-sami ayatin mubayyinatin ayatin mubayyinat. Ono hafid kok mati ya di surah ing dalam kelas surat manane bayanat iku jelasno sapa wa ta'ala ing dalam surah maing perkara dikira kang den sebut koma au bayinatan apa nurono ing situ barang wa matalan lan Allah nurono ing perumpamaan barang tegese crita ajiban kang gawon siap bahwa ta'al baru ajib baru Aisyah tadi critane Aisyah radhiyallahu anha minal ladina sing ngake kholau kang liwat sapa ladina mingkot bikin saking sedurunge sira kabeh min jinsi ambalikum tegese saking jenis sepadan sira au akhbarihim utawa sepadane cerita-ceritane kabeh akibati kang gawe akhbari Yusuf kaya dene ceritane Nabi Yusuf wa Maryam lan wa mau itu tan lan dadi nasihat dadi nak pangeran ina gede pira-pira sing takwa tapi kowe ra usah ta'ala wala pangeran kowe ngono fi dinillah wong ora demi agamane Allah kalah makanya kata Imam Sa'rawi halal ki halal pangeran negor kanjeng Nabi kira sampe kanjeng Nabi atasane bakso sangka tikus sakake tak hukumi napa halal ya Nabi ditegur diabasa sakake ya biar Allah atasannya Nabi berat dong negor kowe ora usah perasaan macam-macam napa ditegur pengen ora ngono Nabi tetep tatabil hawa kita ila yaumil dijek suge cek melarat itu kan ibarat masyhur misalnya tunggal Mbah Mun ora iso hukum kalah ambek melarat hukum kalah ambek putranya ada apa-apa itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama dawe Allah meneh walau la itami'tum hudunal mu'minuna al-mu'minatu bi anfusihim walau la itami'tum hukultum ma yakunu lana an natakallama kan ayat mana ya izukum wa anta'udu limithlihi abada wa tahsisuhatin tempono wa bil muttaqina kan pira-pira sing takwa iku li ana iku al muntafiquna wong sing alapan kabeh kelawan ikilah mau paling nyedekne ditulis pira loro paling terus sesuk insyaallah tunggal mulut terus mungkin tanggal diperjualbelikan tanggal 3 ini pas napa tuntas kok ngadep terus niki kula terangaken masalah sidik masalah salam ini hormat teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan itu potensi saya pastikan kula pastikan kita semua kenal kalau zaman Nabi itu tidak selalu ketemu teman beri assalamualaikum inna rahmati sabatus memang Nabi pernah dawuh kamu itu tidak akan iman tahap adabku sehingga kamu saling mencintai. Ya kita milih apa itu saya perlu menunjukkan sesuatu yang jika anda lakukan saling mencintai terus Nabi menunjukkan mati salam kamu harus mempopulerkan itu boleh secara verbal kamu ekspresikan muni assalamualaikum atau ya tidak sering karena kalau kamu katakan wajib tentang ijma karena itu Nabi sering ketemu Abu Hurairah seperti yang saya ceritakan tadi. Kenapa kamu keluar? Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis Gusti inna rahmati. Abu Hurairah niku jarene cerita ngeten aku bar ketemu Abu Bakar ibu takok ayat. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu ayat terus aku pikir mangan. Rahmat. Jadi ibu-ibu takok kecuali ada soriful ayat yang mengatakan itu ada tapi mana ada sekarang udah ada Nabi. Misalnya Pak Umar yang ngono jelas-jelas ngendikan itu karena paling pahaman Ja'far bin Abi Thalib niku adik Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau yang orang Aceh mana-mana kan enggak ada ayatnya. Bar mangan wis ora usah bekas hukum sing mangan wis. Mulane sing aku ngaji tenang.
Loh kalau kaum milut kan binasi jadi lu pinter. Karena jadi Abu Hurairah sahabat paling cerdas ku Ja'far. Tapi sekarang yang sesuai sasaran jadi dia itu gak repot tadi. Dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Jadi hukum ngoten niku. Memang ya ada tapi oleh Allah itu. Misalnya kata pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ora mesti. Tapi kadang ya ora masalah. Jadi salam ya pernah enggak salam dari Nabi dan itu nanti jadi kafar. Terus itu ciri utamanya syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angger gak wajib ora wajib ila yaumil. Tapi salam tapi termasuk kriminal itu ijabu malam ya. Kalau nanti ditarik termasuk kriminal dalam hukum Islam itu ijabu malam ya. Wajib no barang sing boten. Saya pertemukan satu. Karena itu bahaya bagi umat. Soalnya kita wiridan naik tapi cuma wah ini masih kita wajib mau wiridan orang sendiri. Latihan mau ini paling penting. Itu sih krungu. Gede kepengen ra hilang. Barang bocah cilik nangis dicepet. Mergo sakake ibuke nang ape seperti ini tuh ora usah nak wilis karena salate wis dicepetno tetep wiridan kan karena Nabi jelas ngendikan ora ana wong mukmin sing kena eri. Lho nggih to, apa gunane salate dicepetno nak wiridane? Jadi saya pastikan pernah ada Mu'ad bin Jabal ngimami suwi baru bijak wiridan. Orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Terus tapi khusus orang mukmin kitabnya jangan dimakan kan kita tidak kafir. Komentar innahu munafik dijak salat kuwi ra gelem munafik cek. Kulo bolak-balik ketemu aneh-aneh. Terus nom niki janji matur Rasulullah. Mu'ad diseneni Nabi entek ngene. Ketemu aku srawani Mas. Innahu munafik. Terus wong ra gelem nak sholat kesuwen wong mari ra. Kalau Allah kan maha tahu, jika Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kowe kafir. Mulane wong sholat cepet dhewe. Berarti dirinya dia mukmin kan ayat itu enggak kena. Ayat itu kan pada orang kafir wong bima kafar tu mereka kowe bima amantum. Dalile sing suwi yo kadang sumpek pisan. Mikir ngene yo. Padane omah di lembagakno. Masjid sing suwi. Lha wong udan kok dalile. Buktine nak ora perkara sholat itu bar sholat lae jek nang masjid. Kan berarti nak suwine krana sholat kan suwine pas sholat. Udon siri nyatane bar sholat tidak lagi kayak panggung. Berarti kan gak dinyalimu lah. Itu lembagakno. Nggih betul. Lawan yakin dunia. Wes lan suara. Ora usah munafik biasa lagi. Bahaya itu bahaya sekali. Gak dinyalimu lah kan. Ya saya mulane jadi dalam tradisi Kanjeng Nabi. Potensi gawe syariat karena kita tahu tetep ora nah kecuali haram itu dilarang. Jadi wong kok gak salah. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat. Terutama kalau pada orang mukmin. Lah nek iku ke salam lah delok yo. Minta tari rahmat. Namun untuk sing apik itu aja. Oleh salam langsung posisi berhadapan perkara niki ra ono gunane. Kalau bojo minggat nang wit gede sing luwih. Nah, wis mesti tak pilih iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Pertama kali sing ternyata sing disifati pokoknya ciri utama agama ini rumah utama sing khusus Islam ciri utama bener namung setunggal maulidun kana yang terjadi di Indonesia mukmin mana mungkin kita teruskan bima tapi fitoli kufri niku wabalun alaihim wa wabal awas dunya tak elang dadi ciri utama agama kanggo kekafiran iku dadi masalah nglapurno wong sing masalah kanggo kekafiran dadi napa ana awwalu man yatsubina dirahmanil khusuma aku wong pertama sukmane wong Islam sugih apa marat konservasi aku niatno ketingal wong kafir iku yakin ngono aku pernah yo ngono ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal kafir. Misalnya ngene gini, wong kafir wong Islam larat terpelajar ambek ora terpelajar seneng itu nak sing terpelajar mesti duwe ya justru bena ya dari rahman lil khusumah. Berarti sing kesunatan apa sing terpelajar wong kafir mesti luwih ora aku wong pertama kok sampean nek misal semarat seneng ngaji wong kafir ra tolong diputuskan saya ciri utama kebenaran niku wong kafir kira-kira aku lah yang ngono rasa. Mana ono wong saleh men wiridan kok ora ono perkembangan zaman, ora ono kristenisasi, ora ono macam-macam. Quran wae pengiran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alim tidak disutur dikulisein. Alim kita ini siapa? Ane Kanjeng Nabi kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu polis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar apalagi Nabi berkali ngendikan. Terus
umatku sing saiki pancen kita ada jadi ekstrim. Tapi kan banyak ulama mengatakan mati cinta itu mau didungkan SMS-an ngempet seneng apa SMS-an wedi ape delok wedi terus mati ku sakit ya walau karihal kafirun walau karihal delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati pun ambek sekarang wong kafir seneng di rukun jadi ya apik gak sahid akhir rukun bikin tukaran seneng rukun karena dia tetap mengumbar nafsu kan cuma ya ngono cocok wis rukun ae sing koyo ngene kan ape delok ilmu ngene iki boten sani ape takok ora wae pas ketemu sing disenengi aku nak mati nih ya kowe sugih oleh wong kafir apa tak salat iki realem yo oleh wong kafir nak salat wae takbir piro papat wong salim larat kudu terpelajar wong kafir gak pasti itu disebut walau karihal kafirun. Jangan kira tuh biasa. Salat mayit ditakbiri sira wae. Dadi ora karihal tapi rasa ge aliranannya. Dan iki ilmu ngoten niku pun telas. Mari kula iki kula dipikir ora usah debat. Maulid ini sesuk maulid. Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya enggak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nilai apa umumnya poligami. Nganti lali jumlah banyak tulisan. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya tahu yang menyebutkan hakim poligami. Lama-lama tulisan tidak tentang hakim tapi tentang bahwa poligami itu keliru. Akhirnya tulisan sudah ada tentang hakim tapi pokoknya poligami itu gempa mana-mana kira usah kecangkeman. Itu saya punya teman wartawan muslim karena dia ada ahli Islam tanya saya. Iya kalau potensi ada iya. Dan dia mengumpulkan beberapa wartawan muslim mensomasi media itu supaya menghentikan tulisan tentang poligami. Dia cerita, ini pentingnya walau karihal kafir dia cerita itu dapat rohmanya, bukan dapat kalau itu yang hakim yang jatuh itu tidak masalah bagi Islam. Tapi kalau semua penulis membombardir poligami sehingga orang Islam semuanya janggal dengan poligami. Sasarannya adalah biar umat Islam janggal dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya memang nggak nyebut Nabi tapi digiring supaya orang itu anti poligami. Yakin tenan. Maksudnya logika poligami itu tertutup sama sekali. Lah itu nanti lama-lama menciptakan bareng niku kejanggalan. Semua Nabi yang nopo. Akhirnya disomasi. Ya media itu berani menurunkan tulisan itu. Saya pertama orang. Berarti ini wong Islam sing ngaten iki, wong kafir ora seneng perkara ini roh. Tentu jenis ini kan enggak terwakili Mustafa barang itu. Macam-macam. Jadi kayak coba pepek khusus, tukang itikaf, tukang ngimami masjid, rokok jihad dewi. Orang Islam yang mencintai Nabi di luar kita ya lagi lafate wis salah. Sampeyan ngandel kula mawon. Yo nafai kula bener nyatane tenggelam. Soleh-soleh. Karena yang yang bela Islam di luar kita, di luar dengan cara kita itu banyak. Kalau saya ini misalnya Kim Larat banyak saya itu yang mau berteman sama berkawan yo gelem, politikus yo gelem, tapi rapati cocok kalau nabi politikus orang lain komentari, wah aku rasa jaga Quran ini dikenal dia sauni-uni ini nak wong dia, tapi kan nggak mesti karena itu maknanya walau karihal kafirun mesti karena itu walau karihal lalanya pancet saya jangan marah kan tapi tidak harus jadi ekstrim kalau ngomong ditetir bodoh harus jadi ekstrim malah masalah karena sebetulnya Islam ini menyiapkan dialek wa in ahadun minal musyrikin tajarukan jadi kalau ada yang kira-kira menjadikan muslim mendengarkan kalam Allah niku kudu susah apa sih muni ra roh wa in ahadun minal musyrikin tajaruka fajiru hatta yasma kalam Allah summa amliku ma'man kemudian mereka harus merasa dalam hukum sosial itu jadi pertanyaannya gini kalau negara stabil kan umat Islam dalam hal tauhid menjelaskan kalam tapi kalau tidak stabil makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu malah tidak leluasa misalnya jadi kita butuh nopo oh cangkem apapun itu yang penting niat sampeyan dulu diilai nopo nek ning musmalih kudu aku alim banget ngerti banget nek Kanjeng Nabi meskipun ngaji wae kados nasab ngapunten nggih kula yang bodoh agama lain tidak punya konsep
sampai begitu Islam itu detail sampai konsep nasab yang haram itu 7 yang dengan sebab 7 yang dengan produk sing nasab haram dikawin 1 Assalamualaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus yang haram karena lah sing diajar Nabi apa lah iku ora ora mulati arba'nakum wa akhwatukum wong alim gak ero iku sing dijar apa jelas ngomong Nabi ninggal tapi aja takoki jumlahe kalau kita semua haji ku nakal aku keluarga rokok seneng kalau nak rono hukum mulane ono wa in adri ono sing ulama cocok rasa masalah kuasane pangeran itu dadi hukume pangeran kudu apa dijelas a'lamu annahu termasuk sobat sing mari ditompok illal ladina tabu wa aslahu wa termasuk syarat itu ulama atau siapapun yang tahu harus mau menjelas wa aslahu wa maksudnya toh ala ora gocek ning dari Quran niku kalau nak baru datang apa lagi ulama mengatakan imanul muqallid imannya orang-orang jadi orang sing roh ya salikut Pak Muni bener roh Mas hukumnya juga bener roh wani nglakoni berarti kan saya sendiri cenderung mengatakan iman sunat wani nglakoni karena nglakoni sunat kapal Quran wani dengan akal itu dia punya kepermanenan wani tak sema cek tak kepermanenan apa kok asamane urunan dengan itu dia hanya ya urunan ya dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu mulai ini sekali, kan karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini sering nangis karena Allah 10 tahun kas itu sebenarnya ada digawe paling goblok Allah yang tahu juga tidak butuh iman kita. Allah ingin hambanya itu berakal karena agama itu di kaum yakilun sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah. Kebule siap. Aku lah ya urun yakin. Dua rajane nek mau kebule. Wong keramat itu kebule. Tuhan ngenteni gini kata Allah. Enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa. Keramat cepet. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa. Kamu katakan batu Tuhan enggak. Ya, tapi tolong prosedur untuk persyaratan menjadi Tuhan itu kamu yaitu punya prestasi menciptakan langit dan Allah menghentikan kalau tidak semua turun semen makanya kata urun itu minatakum jadi sebetulnya itu kan rasional nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden gubernur atau jadi wali atau jadi apa yang penting prosedurnya dipenuhi itu kayak apa Allah baiknya pada kita sehingga saya berkali-kali makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya yang memberi supaya jelas yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim Allah mensifatnya bisi hotil jasmi bahwa saya ini yutim bahwa yutimu jelas Allah mensifati dirinya rozakokum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki pasti serang balik udah di duit orang terima lu balik apa sing nyangoni sudah nyangoni lah kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah karena fungsi orang alim adalah membawa ayat-ayat malah juga nyangoni kepentingan apa pribadi karena Allah nyifatinya fisikotul jasmi rozakokum Allah memberi rezeki tapi kalau Allah ngendikan adab itu menghentikan potensi dong nak kelakuan ngene aku itu kuwasa mendatangkan siksa kuwasa itu kan belum eksklusi ya wajib bisa ya bisa jika tidak maka dia malun dilanatilah maka ya sudah itu potensi maka kalau ada orang mengalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, dia sendiri karena tahu keyakinan tidak seperti saya tak ikhlas itu justru gampang. Karena ini misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya nyebrang. Lalu kalau dia mati dan bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan dari ahli sunnah adaran Allah wajib lakoni apa sama dat yang kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya cuma kita sebagai ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri istilahkan dirinya kan nggak mungkin nyapati saya. Pada dirinya. Atau mereka busu argo kabeh sudah sibuk kelon dewi dadari. Mungkin ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ahli sunnah iki ra kena go manani
Mlebu neraka ya rasane pati kan ambus warga. Mergo nek dhewe apa? Lho Allah wajib karena trauma di bocah elek melarat macam-macam. Karena ono sehingga kiainya aja yang lebih tinggi. Wis ora takok Gus ana ndi sesuatu takok sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah makam saya sudah. Makanya saya kata barok hukum ala pesta seks sing kula sowan. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka swargane ayate pokoke inna ansana insya'a faja'alnahunna yang ada itu sesekali ada perawan nek berarti koloni potensi. Dia mau loh kalau insyaallah melakukan pama in kana minal muqarrabin marohu. Iku imma Allah nyelametno itu enggak ada sifatnya barang suci. Soale sing ngundang dari makan-makan marohu. Warkan satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa dilatih hasil berkat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam itu udah pindah. Kan kita enggak pernah tahu. Enggak pernah tahu. Sawangane kok taruh-taruh mengayu juga keberatan. Potensi rahmat. Rahmat ono pitik. Tapi saya tentu punya dua kelas. Punya kartu premium ekonomi. Ya sudah, saya tidak tertarik karena premium kok nanti repot. Saya sering nanti kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang kemudian tidak butuh bangsa, tapi Allah sangat baiknya itu membuat tatanan logika kita. Kita tidak akan berpikir kan andikan sama masuk surga dengan pahami. Karena pahami ini itu menguntungkan agama. Lillahi kalimah itu ya, sementara masuk surga itu hadun nafsu. Banyak ulama mengatakan berpotensi kenapa anda ingin mati padahal anda mati meteor jatuh dari langit natijanya kehilangan momen sujud karena sujud adalah hak Allah sementara surga itu hakun nafsi sosial yang ekstrim juga potensinya mati maka diizinkan satu jenis dan itu nggak bisa kamu copy paste orang yang pada kelasnya akan merasakan hati-hati karena yang menjadi kamu tidak perlu masalah paham jadi sudah dengar saja ulama top dulu itu senang guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Begini misalnya. Saya berkali-kali alim dulu itu kenapa ulama dulu? Saya ini kan sekarang juga ngajar guyon sama saya yakin. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Di sini sangat jar tafsir tapi yang jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur. Kenapa sering guyon? Itu terutama saya yang ingin menerangkan bagaimana Allah menerangkan. Guyon yang tumitul toba tidak yang seperti ini kata ulama. Bosan-bosan cerita. Justru kalau ngomong serius termasuk gayatul arab. Gara-gara fatwa kamu ukhillah dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin tawanan perang Badar. Kan kalau orang-orang serius kan potensi oh ini sudah ada mukmin, mukmin kelakuannya ngono. Ini buat darun. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu usul kafir kemudian bilang dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Kamu juga tak perlu mengatakan enggak ada ceritanya orang musyrik ngidep di masjid karena ya ada tarehnya seperti itu. Ora doyan malah kita tes kok lali ayat itu nglakoni dosa. Kalau kamu bilang hadis-hadis wah, orang musyrik oleh nginep di masjid, kamu di wong dikei ayat Quran dulu enggak ada hotel. Tapi kalau bilang enggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya ada. Milanti, kalau tansa illa apa miliar aja. Wah iki mata kori. Jangan tuh. Pangeran direncana sing lali sesuai. Oh ya wis sing lali ben PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Enggak milih. Ya sudah itu aja. Ketika Jibril itu datang galang Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi ngene iki ora dosa iki dosa liyane bodho Mansur wal baitil ma'mur. Kemudian tapi kalau hadis itu kamu iman juga iman kan ada ayat yang menurut saya itu bahwa sholat mengkafaroi di kamar saya di rumah saya itu mengkafaroi dosa ngamalin yatim piatu mengkafaroi kata Allah memulai kan nah ono mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaro itu ora dieling apakah kejadian alam raya ini seisinya kiai lomo diciptakan tanpa sebab misalnya begini alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kagum wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefek sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa. Kamu namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu gendeng apa enggak? Negara yang sini puluhan orang dipateni berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang makanya Quran menanyakan mereka apa alam yang kadung wujud ini kemudian itu kan memang Allah menyebut
Memangnya kita asabal. Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada burung ababil memang karena yang ada ini pencipta harus berstatus karena Allah menfonis kalau itu karena wajibin. Ada, tapi kalau orang mukmin yang kena maka Allah bersifat wujud yang paling prima yang kau usah prima karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang maksudnya makanya disebut ulama dulu bahwa itu apa wajibin itu jadi akil. Lalu bisa udah bang karena pencipta tentu lebih baik maka harus disifati awal atau qadim awal atau kayak apa Allah mau mendidik kita amkuliku menggiri Allah yang ya nggak apa-apa yang menciptakan nggak saya nggak apa-apa kata Allah tapi amhumul khaliqun kamu saja yang menciptakan tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan amhulakus sama wajibal nggak apa-apa kamu merasa Tuhan nggak apa-apa yang penting kamu merasa ikut nembok langit ikut bicara Allah langit ya pokoknya ikut diganti kata barok terus kata Allah balaitinun kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi kamu juga nggak merasa iya memang ya mereka merasa enggak kan jadi anggerono wongmu akhirnya juga dunia ambil untuk salah Amfalakus sama soal nanti ada salah-salahnya itu mesti wae wong yo salah. Masuk ke ngaji sama Allah dibombardir seperti iki nak wae balik Rasulullah Muhammad kok ninggal barang wajib akal saya matarok tali boleh ilmu tuwa ini mau saya iman saja tapi boleh ilmu yo wajib untuk melawan argumentasi nak wae bayar ayat yang kamu baca tinggal ngaji makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang di mana-mana ketiadaan itu wastighfar taju ilal istighfar tiada itu ya nggak ada fungsinya ya nggak ada efeknya nggak ada prestasinya ya pokoknya namanya nggak ada ya nggak ada ini penting terus di sini Allah mengulang lagi tidak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya nggak apa-apa tapi tolong kata Allah aruni madza khalaqu minal ardi tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi kita tahu misalnya Yesus misalnya nama Yesus di mana dulu bumi dia lahirnya di bumi lalu dia melata di bumi jalan-jalan kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya mati-matian umatnya gajeng tua aku deh foto-foto pangeran aku dong lebih apa? Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat. Zaman akhir kalau ingin rusak ada wali-wali. Iman itu Allah jaluk aneh-aneh. Bujo ayu sugih jabatan. Bela Allah secara sejahtera nggak pernah kita. Makanya. Kanjeng Nabi kan enak. Di zaman saraf masal. Kena eri. Kena opo wae. Kalau pengiran agak izin coba kamu bela Tuhan itu pernah bela. Susah wae. Bela Tuhan itu gampang dengan argumentasi al-hujjah. Supaya agama ini tamkin fil ardi. Makan dalam. Mulane kan Nabi ngendikan di mana-mana yang namanya seperti itu amrun judiyun. Di mana-mana sesuatunya harus misane kafarau nak kowe. Paling enggak kan pantes ngono. Supaya ngene bisa orang anak sekolah wujud karena wujud awal harus terima itu dalam bahasa ulama disebut wajibin. Yo pantes itu susah. Kan ulama dulu latih kita itu nanti jenggote bro. Wajibin. Kan pantes to. Itu satu filosofi yang luar biasa. Kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Jadi kalau TV, Rasul itu komprehensif. Kalau nyate kelata, enggak saya tamak. Kalau lah yang lakoni sebuah lakoni sunnah. Stres itu keluarga itu sunnah. Dugaan saya setan saya itu pingsan kurang gizi. Hukum di ahli. Kan setelah itu setan itu udah gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Jangan lalu Allah sendiri awal mulanya gimana kata Nabi ini penting kalau tanya jadi saya ulang lagi berkali-kali pokoknya nak masalah ya kalau paksa kelas saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan Allah ngendikan warahmati karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat alasannya sampai menemukan jadi diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tidak warai. Saya sebagai ulama, atau sebagai manusia, atau sebagai orang awam, atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal angling dharma, kan pusing setan. Ini kan ngenteni. Wah ngenteni bar lo angling dharma. Hari itu aku lesu mangan mie. Bermangan mie waret turu kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk bangun tidur aku selali pertanyaan tadi dinteni nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu ngenteni santai itu memang resep dari Rasulullah jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa itu jelas minas syaitan makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu dan guyunya Nabi itu kata Nabi baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah katanya Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali
Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Nabi pun Nabi. Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa? Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi sinetron. Itu yang lucu aja. Pangeran itu nggih Rabbul Alamin. Wong roh kabeh nak pangeran Tuhan. Pokoke sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu. Sing perane wong apa? Saya sering diproses Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron. Ono dialog wong goblok-goblok. Wong goblok itu menarik cara kula. Ilaha ilaha abai. Apa ya? Cara pandangnya di luar dugaan saya karena disebut abai. Kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak ceritani beberapa kali yang cari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngurmat sapi. Menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Mana aku nujuk mondok tak goblok, Gus." Sebab njaluk sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Kok goblok, Pak? Jenenge dunya iku sing lahirno dunya kok sapi ku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge. Di mana-mana jenenge dunya sing lahirno dunya. Iki dunya kok mangan dunya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh iki goblok perkarane tuku dunya sing ngentekno dunya. Cara dekne dunya iku sing lahirno dunya. Pinter iki. Bolak-balik matur goblok ku barokah. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7. Makanya lala dia diterkon sepeda motor tapi tetap mengalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Disebut milah. Terus mendingan nih. Loh, Gus mau kalah tadi. Suwon sing khatam ngerasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus. Singkat cerita dia bersikeras enggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia itu sing lahirno. Enggak boleh dunia kok mangan. Supaya merasa memiliki. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku buatan ketung. Nah, Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya kita kalau ahli sunnah kan 2 partai. Banyak. Ya, dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau enggak Asy'ari ya di antara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5% 7%. Kealimannya Asy'ari dan ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat kan? Gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau Imamul Muqallid itu tidak diterima. Banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil Arab al-khalina an-nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil Arab itu wong desa al-khalina an-nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Ingat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ilmiah, masyhur. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarubat. Jadi jogeman iman ya Allah itu bima araf tarubat. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak. Al-ba'atu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Anggrono tletong ya ono ontane. Sebab iku anggrono bekas delamaane wong ya ono sing barli. Jadi misalnya ada bekas teraca anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa, ular, berarti luar, bekas tercak manusia, berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ono sing gawe. Ora Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi memang agar ono tletong. Guru barokah meninggalkan itu semua. Keren. Ono teracake wong berarti ono sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal arosis bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nat. Apa ada? Ada nat. Ya natur apa? Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mereka ini kebingungan nulis 10.
Tapi tetap angka itu dimulai dari. Kalau misalnya satu untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0. Apapun itu. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pintar matematika. Saya juga punya ilmu hisamnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau itu 1,5. Atau preman lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud atau bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Ilmu yang mungkin saya ada ahli matematika lawang kampus, tapi saya tahu kalau Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Iya, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa? 500.000 loh. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh. Paham sih kalau tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? Makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid itu gampang saja. Alam raya ini kadung maujud. Kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Nah, prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu kritiknya para ulama kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik, status wajibil wujud itu kita terangkan dulu baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda. Misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, kamu ketemu orang ateis terus kamu ditanya lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalla. Mesti kan tanya man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu enggak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran terangkan amukhuliku min ghairi syai'in. Mananya saya di sini mananya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Di luar nalar. Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Karena dia lahir sudah di nulis juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, "Wa ma Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, "Rabbus samawati wal ardi." Yang nuhani langit dan bumi. Dari Fir'aun. Lah kira-kira seperti itu loh. Ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya. Orang bayangkan nulis ya. Kurang ajar dari atas ke bawah. Terus kata Musa, "Ya Tuhanku yang di langit." Lama-lama fotokopi manggil Haman Mesir. Ya Haman ibn li surhal ali al-luhul. Asbab samawati fa'atoli ila ilahi. Terakhir Haman. Bikinan saat piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan di pangeran Raisa didelok kan repot Nabi Musa. Sebetulnya saya kayak piramida nginceng pangeran teprak itu tentang kiro asap. Akhirnya Musa pakai logika. Yang ma'ruf. Ya sudah gini saja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu. Ahli fikih dan ahli itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Sing nerusaken Fir'aun yang beberapa kitab usul fikih niku. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Kata sarang, lirboyo, Tuhannya balita. Tuhannya balita.
usul fikih. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Terus kalau gadan naskah Tuhan datang terlambat itu kan saking nggih fakih Mas Kumambang. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya Fir'aun itu gendeng. Terus zaman itu pentingnya logika Rabbukum wa Rabbu abaikum sahal. Dados sekarang orang itu enggak belajar logika. Iman di Allah orang mantep ning ati, Venus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Temkadiman itu disebut Venus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Sing gadanipun baipun nek koyo. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama salat milih mana? Milih salat. Niki wau beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir. Gadah Mahtutot kata kalau saya salat ketika Syekh Amir ngaos Mahfud identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga cerita ben jenengan ngertos masuk surga itu ada urutannya. Intisab bil ilmi. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya. Mergi Allah cerita wong saleh ini mesti cerita bae cerita gurune. Makanya di Quran juga ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu. Kalau kamu makhluk yang butuh Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu bahwa saya ini hamba. Ketemu Allah buktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Aku iso ngene iki. Saya sebagai orang alim sebenarnya enggak suka mulak. Terakhir kalau cerita karena takut nak kowe pinter kok nyai aku, nak goblok sawangane metodeku gagal kan. Dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Karena Quran ulang lagi ya, nak pinter kok nyai aku. Kan ya mungkin juga senajan rada mokal mungkin. Kalau enggak ngerti usul fikih. Sanggep ae rada mungkin. Sifat. Pomone nak sing ndik kan yo, biasane hasud wong ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan enggak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Saya Mahfud. Sing ape nyai nggih monggo, sing tetep goblok. Monggo. Allah ngutus mulang ya napa? Al-miskini misalnya atau meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sing alimnya ini. Kemudian aku balik terus didol ilmu Quran to royal ditambah parah lagi. Kata miskini nah aku enggak pakai logika kelas. Pakai logika saya semua disuruh Allah ya sudah. Saya ketemu Zainab. Terus Al-Jamilah yang makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Kenapa ada Quran kata jangan yang terlalu egois, jaluk swarga, jaluk swarga. Kemungkinannya gini, statusnya ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan jannati. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, enggak ada Zainab yang lain. Lailatul Qadar. Kamu bilang Al-Jamilah itu Qadar wis liwat. Pokoknya nyebut Jamilah wis Dzulhijjah wingi. Kayak wong nyebut Mbah Mun sekian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fikul lewat sanatin. Apa fikul? Quran itu gak lega. Karena Lailatul Qadar berdasar dari Quran dan di Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Nyebut Mbah ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Kamu kan pemalas, ikut yang partai. Iya, pokoknya enggak disebut 21, 23 karena kan akhir-akhir kan ditambahi. Itu enggak bisa. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar anak terbatas waktunya kan? Lillahi Rabbil Alamin itu litalan. Lebih sempit apa? Lebih apa? Bukan sifat lil fariqah, karena kalau sifat lil fariqah ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujjah itu gampang di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah, tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud? Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud dan super wujud itu wajibin wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai dengan segala gelarnya karena makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada coba. Awal surat Quran itu surat apa coba? Allah itu Tuhan sendiri. Iqra itu ada enggak kata Allah? Harusnya enggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang surat Mudaththir sama ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah kan enggak ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum siapa alladzi Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Majid.